Kita sudah mempelajari berbagai macam jenis dari salepnya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dasar salep atau basis yang kita sering sebut. Nah, pengelompokannya berdasarkan Permakope Indonesia edisi keempat dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama itu adalah dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini juga disebut dengan dasar salep berlemak. Contohnya adalah paslin putih. Nah, tujuan penggunaan dasar salep ini terutama sebagai emulien untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut atau penutup. Dasar salep ini sukar dicuci, tidak mengering dalam waktu lama, dan menyerap sedikit air. Contoh dasar salep hidrokarbon antara lain adalah tadi sudah disebutkan paslin putih atau paslin album, paslin kuning atau paslin flapum, campuran dari paslin dan sera, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Kelompok dasar salep yang kedua adalah dasar salep serap. Terdiri dari 2 kelompok, yaitu dasar salep yang dapat bercampur air dan membentuk emulsi air dalam minyak seperti parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Yang kedua adalah emulsi air dalam minyak yang dapat tercampur dengan tambahan larutan air seperti lanolin. Kegunaannya adalah sebagai emolien. Contoh dasar salep ini adalah adopselenae, unguentum simplex, hidrofilik petroleum. Yang tadi kita sebut adalah paslin album, sera alba, steril alkohol, kolesterol dengan perbandingan 86:8:3 Yang ketiga adalah dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Salep hidrofilik sebagai contoh dasar salep golongan ini membentuk emulsi minyak dalam air atau terkenal dengan sediaan krim, sehingga setelah dipakai pada kulit dapat mudah dicuci dengan air atau dilap basah. Keuntungan dasar salep ini antara lain dapat digunakan sebagai dasar kosmetik, dapat diencerkan dengan air, dan dapat menyerap cairan pada kelainan dermatologi. Contoh dasar salep yang dapat dicuci dengan air adalah finishing cream dan juga salep hidrofilik. Yang terakhir atau yang keempat adalah dasar salep yang dapat larut dalam air. Dasar salep ini juga disebut dengan dasar salep tidak berlemak atau gel, terdiri dari konstituen larut air. Contoh dasar salep yang larut dalam air adalah PEG atau campuran PEG, tragakan, dan gumi arabicum. Setelah kita mempelajari terkait dengan pengelompokan dasar salep atau basis salep, nah tentu saja faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih dasar salep tersebut. Faktor yang harus kita perhatikan yang pertama itu adalah khasiat atau tujuan pemakaian yang diinginkan. Faktor yang kedua adalah sifat bahan obat yang dicampurkan. Yang ketiga adalah ketersediaan hayati. Yang keempat adalah stabilitas. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ketahanan sediaan jadi. Dalam beberapa kondisi terkadang kita memilih dasar salep yang kurang ideal untuk mendapatkan stabilitas yang diinginkan. Contohnya adalah antibiotik. Kita memilih dasar salep hidrokarbon walaupun lebih efektif dalam dasar salep yang mengandung air. Tetapi dengan adanya air di dalam basisnya akan menyebabkan antibiotik cepat terhidrolisis. Berikutnya adalah kualitas dari dasar salep yang baik. Nah, apa saja sih yang menjadi kualitas dari dasar salep yang baik? Yang pertama itu dia stabil selama dipakai. Dia mampu bercampur dengan dasar salep yang lain dengan zat aktif dan juga tidak terpengaruhi oleh suhu dan kelembaban suhu kamar. Yang kedua adalah dia lunak. Semua zat yang ada dalam salep harus dalam keadaan halus dan seluruh produk harus lunak dan homogen. Kemudian yang ketiga adalah mudah dipakai pada pengaplikasiannya. Yang keempat adalah dasar salepnya cocok. Yang kelima dapat terdistribusi secara merata. Berikutnya adalah ketentuan umum cara pembuatan salep. Ini berdasarkan buku Evan Duin. Cara pembuatan salep itu ada 4 yang dia bikin dalam 4 aturan. Yang pertama itu adalah peraturan salep pertama.
Zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Contohnya adalah kamper, kampora larut dalam basis minyak lemak. Nah, yang peraturan kedua adalah bahan yang dapat larut dalam air jika tidak ada peraturan-peraturan lain dilarutkan terlebih dahulu dalam air, asalkan air yang digunakan itu dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai itu dikurangi dari basis. Nah, peraturan yang ketiga adalah peraturan terkait dengan bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air. Harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak. Biasanya ini adalah ZNO, sulfur, kloramfenikol, dan yang lainnya. Kemudian peraturan yang keempat adalah salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan. Campurannya harus digerus sampai dingin.